Permaisuri Tianxiang mengeluarkan perintah penggusuran, dan Lu Yun tahu bahwa dendam antara dia dan pangeran ketiga jelas tidak kecil. Harap tenang, Nyonya. Lu Yun maju selangkah dan menghentikan Permaisuri Tianxiang. Permaisuri, siapa di dunia bawah yang tidak tahu nama Permaisuri Tianxiang? Siapa di antara orang-orang di depanmu yang tidak datang untuk permaisurimu? Bahkan jika kamu tidak bisa berteman dengannya, setidaknya kamu akan mengenalnya, dia. Apa yang ingin kamu katakan? Yang mulia, bahkan peristiwa besar seperti kemunduran dunia bawah tidak bisa lepas dari pandangan Yang Mulia. Saya pikir Yang Mulia tidak akan pernah marah karena masalah sepele. Trik Lu Yun berhasil, dan topi tinggi itu nyaman dipakai Permaisuri Tianxiang. Permaisuri Tianxiang memandang Lu Yun dari samping. Lidahmu sangat tajam. Sudah kubilang padamu Ming. Pangeran ketiga berhutang terlalu banyak padaku. Mari kita tunggu sampai dia membayarnya kembali. Jangan takut untuk menyelesaikan rekening. Lu Yun tiba-tiba merasa nyaman. Yang Mulia, tidak masalah. Selama saya bisa melakukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Yang Mulia atas nama pangeran ketiga. Hah? Aku tidak tahu, tapi kamu adalah anjing yang setia. Lu Yun merasa canggung mendengarnya, tapi dia tidak bisa membantahnya, jadi dia hanya membungkuk dan menyerahkan tangannya. 300 tahun yang lalu, hanya beberapa tahun setelah dia lahir, dia menghancurkan tungku alkimia saya. Saya belum melunasi hutang ini dengannya. Juga, 231 tahun yang lalu, dia nakal dan menghancurkan kebun obatku, menghancurkan ramuan berusia ratusan ribu tahun. 189 tahun yang lalu, pangeran ketiga dan gadis itu Seng Sui datang ke tempatku untuk bermain dan memakan ramuan kelas 1 yang telah kuolah dengan susah payah sebagai makanan ringan. Tidak ada satu pil pun yang tersisa. Lupakan saja, 65 tahun yang lalu, dia menipu putriku dan dia benar-benar bekerja sebagai pembantunya selama bertahun-tahun. Karena itu, Permaisuri Tianxiang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lu Yun diam-diam menghela nafas, pangeran ketiga ini benar-benar jahat. Lihatlah semua hal yang telah dia lakukan, yang mana yang mungkin dilakukan secara manusiawi. Bahkan jika dia merusak barang-barang milik Permaisuri Tianxiang, dia juga menipu putrinya, jika itu dia pasti akan marah, dan dia tidak akan pernah memaafkannya selama sisa hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Gigit peluru dan lakukanlah. Permaisuri, meskipun pangeran ketiga telah melakukan segala macam kesalahan, bagaimanapun juga permaisurilah yang mengawasinya tumbuh dewasa. Sekarang pangeran ketiga dalam masalah, mungkinkah Permaisuri Tianxiang tidak akan menyelamatkannya sampai dia mati? Petik 2. Tidak ada bantuan. Yang Mulia, saya khawatir Anda mengetahui akar penyebab perang antara Hades dan pangeran ketiga. Dunia atas mendambakan dunia bawah, dan itu tidak lebih mudah daripada kemunduran dunia bawah. Apakah Yang Mulia akan melakukannya? Menyaksikan dunia bawah menghilang mulai sekarang. Hah? Aku hanya khawatir sia-sia, apa hubungannya dengan dia? Lu Yun, tidak ada cara untuk membicarakan hal ini lagi, Permaisuri Tianxiang tidak memberinya kelonggaran apapun, jadi bagaimana dia bisa mempermainkannya? Yang Mulia, tolong beritahu saya, bagaimana saya bisa menenangkan Anda? Selama saya puas dengan Anda, saya bisa melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan lagi. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa membuat pil. Lu Yun mengatakan hal yang paling tidak pasti di dalam hatinya. Alkimia, dia memiliki tungku Suantian, jadi dia bisa membuat ramuan dengan bantuan rohnya, tetapi dia tidak memiliki bahan obat yang bagus. Alkimia, kamu, Permaisuri Tianxiang berkata dengan ekspresi, aku tidak percaya. Lu Yun mengangkat tangannya, dan tungku Suantian langsung muncul di telapak tangannya. Hahaha, kamu menyebut ini tungku alkimia. Aku khawatir tungku itu bahkan tidak dapat menampung satu pun tanaman obat, kan? Permaisuri Tianxiang mengejek. Karena Yang Mulia tidak mempercayainya, saya dapat memurnikan sejumlah ramuan dan memberikannya kepada Yang Mulia untuk dinilai. Apa gunanya aku menilainya? Ada begitu banyak orang berbakat di luar sana, biarkan mereka yang menilai. Apakah kamu menyetujui permintaanku? Oke, selama kamu bisa memuaskanku, bagaimana jika kamu meminjamkan sapu tangan rahasia itu kepada ketiga anak laki-laki itu? Ayo pergi. Keduanya kembali ke aula utama. Aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semuanya, rekan Tao Lu Yun ini baru saja banyak membantu saya, tetapi saya tidak ingin menyetujui permintaannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia dapat memurnikan ramuan, jadi saya meminta Anda untuk membantu saya menjadi saksi, asalkan sebagai dia bisa menyempurnakan ramuan yang saya butuhkan, saya akan menyetujui permintaannya. Kata-kata tiba-tiba dari Permaisuri Tianxiang membuat semua orang yang hadir tercengang. Apakah kamu baru saja mendengarnya? Orang ini sebenarnya membantu Permaisuri Tianxiang memecahkan misteri itu. Tidak heran jika menghidupkan kembali orang mati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh biksu biasa. Permaisuri Tianxiang tidak jauh untuk membantunya, tapi orang ini sangat tidak tahu malu. Tetapi Permaisuri Tianxiang juga ahli alkimia, mengapa Anda membutuhkan anak itu untuk membantu Anda membuat alkimia? Ada banyak kesenangan untuk ditonton hari ini. Petik 2, petik 2. Lu Yun datang ke antara kerumunan dan melemparkan tungku Suantian di tangannya ke udara. Tungku Suantian membengkak tertiup angin, dan langsung berubah menjadi bentuk aslinya, dengan kekuatannya di tengah aula. Tiba-tiba, tekanan kuat menyebar ke segala arah. Semua tamu terguncang mundur beberapa langkah karena paksaan ini. Tungku pil ini sangat sombong.
Tanpa pengorbanan ratusan tahun, tungku alkimia ini tidak akan pernah seperti ini. Siapa yang bisa memberitahuku dari mana asal anak ini? Lu Yun diam-diam senang, ternyata semua orang ini cuek. Bagaimana harta karun leluhur Xuantian bisa begitu tidak kompeten? Kalau dipikir-pikir, bagaimana mereka bisa membayangkan monster tua Xuantian, yang tidak sabar untuk dilahirkan, akan memiliki harta karun ini di tangan mereka? Permaisuri Tianxiang juga terkejut saat melihat ini. Meskipun dia bisa menahan tekanan yang dibawa oleh tungku Xuantian, keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Tungku Xuantian emas bersinar, dan pola pada badan tungku bahkan lebih misterius, sehingga mustahil untuk membedakan fungsinya. Saya telah menyempurnakan alkimia selama bertahun-tahun, tetapi mengapa saya tidak melihat petunjuk apapun tentang tungku alkimia ini? Permaisuri Tianxiang berkata pada dirinya sendiri, mungkin dia menipu saya untuk mendapatkan tungku alkimia ini. Lu Yun sangat puas dengan reaksi semua orang di tempat kejadian. Dia berdiri di samping tungku Xuantian dan dengan lembut membelai badan tungku. Yang mulia, mohon ajukan pertanyaan kepada saya. Obat mujarab berkualitas apa yang mulia ingin saya sempurnakan? Permaisuri Tianxiang berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita minum ramuan permajaan kelas 8 dulu. Dia masih memiliki ramuan untuk pil permajaan, dan dia segera diyakinkan. Memanggil roh tungku alkimia, Lu Yun berkata, bersembunyi di dalam tungku alkimia dan pastikan untuk tidak keluar. Tuan, jangan khawatir, saya tahu. Roh tungku alkimia menjawab. Jadi, Lu Yun mengeluarkan banyak pil dan melemparkan semuanya ke dalam tungku pil. Kemudian, dia duduk bersila di depan tungku pil dengan sopan, dengan mata tertutup rapat, tangan disilangkan, dan dia bergumam, sesuatu secara diam-diam, gaya seorang master. Namun, tingkahnya menimbulkan gelak tawa. Benar-benar konyol. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membuat ramuan seperti ini. Sifat obatnya berbeda, dan waktu memasukkannya ke dalam tungku alkimia juga berbeda. Anak ini sebenarnya melemparkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia sekaligus. Ini hanya lelucon. Hahaha, kamu bahkan tidak punya api untuk membuat ramuan. Bagaimana kamu bisa membuat ramuan? Panci ramuan ini pasti gagal. Orang-orang di sekitarnya menunjuk dan menunjuk, tetapi tidak ada yang mengira Lu Yun berhasil memurnikan ramuan itu. Bahkan Permaisuri Tianxiang mengerutkan bibirnya karena tidak percaya. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan Lu Yun. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, roh senjata itu benar-benar memberitahu Lu Yun bahwa ramuan itu sudah siap dan memintanya untuk segera meminum ramuan itu. Jadi, Lu Yun dengan santai memasukkan sebuah rune ke dalam tungku alkimia dan berteriak, bangun. Saat Lu Yun berteriak, tutup tungku Xuantian tiba-tiba terbang, dan aroma obat yang kuat langsung keluar. Baunya enak sekali. Aneh, anak ini benar-benar berhasil memurnikannya. Tidak ada bau gosong. Jangan bicara mewakili anak itu, ramuannya belum dirilis, dan keberhasilan atau kegagalannya belum diketahui. Petik 2, petik 2. Lu Yun mencibir dalam hatinya, bagaimana ramuan yang dimurnikan oleh roh senjata itu sendiri bisa gagal. Benar saja, 8 ramuan panas baru saja dipanggang dan langsung melayang ke tangan Lu Yun. Semuanya, silakan lihat. Lu Yun meletakkan 8 ramuan di tangannya di atas piring di atas meja agar semua orang dapat mengenalinya. Tiba-tiba, sekelompok orang berkumpul. Ini bukan ramuan kelas 8. Tidak, pil ini jelas bukan kelas 8. Saya tidak menyangka bisa melihat keajaiban seperti itu dalam hidup saya. Lu Yun tercengang. Mendengarkan apa yang mereka katakan, kualitas ramuan yang dimurnikan oleh roh senjata sebenarnya tidak cukup tinggi. Bagaimana ini mungkin? Segera setelah itu, seseorang berteriak, saya benar-benar menyempurnakan ramuan kelas 9, sungguh luar biasa. Setelah mendengar ini, Permaisuri Tianxiang buru-buru berpisah dari kerumunan, datang ke meja dan mengambil pil di telapak tangannya. Ya, itu memang obat mujarab kelas 9. Setelah Lu Yun mendengar kata-kata Permaisuri Tianxiang, dia tersenyum gugup, dan jantungnya yang berdetak kencang perlahan menjadi tenang. Ahem, itu hanya hal kecil. Itu hanya ramuan kelas 9. Jika aku tidak memiliki terlalu sedikit bahan obat, aku bisa membuat ramuan berkualitas lebih tinggi. Kata-kata Lu Yun langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Wah, ramuan kelas 9 ini sudah sangat bagus. Apakah kamu tidak takut menyombongkan diri dan membiarkan lidahmu terpeleset? Hah, kembalikan obat mujarabnya. Benda semacam itu ada harganya tapi tidak ada pasarnya. Satu obat mujarab bernilai mahal. Saya pikir dia hanya membual. Dia tidak bisa memperbaiki ramuannya sama sekali. Petik 2, petik 2. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari betapa berharganya pil spiritual kelas 3 miliknya, pil Yuanyang, tapi dia menggunakan 2 di antaranya dengan santai. Obat mujarab memiliki harga tetapi tidak ada pasarnya, dan satu potongnya bernilai mahal. Bukankah itu berarti aku akan menjadi kaya? Lu Yun diam-diam bahagia, tapi di permukaan dia serius. Semuanya, memurnikan ramuan sebenarnya tidak terlalu sulit. Hanya saja aku tidak memiliki bahan obat yang tepat. Saya memiliki. Saya tidak tahu siapa yang cepat berbicara, tetapi seorang lelaki tua tiba-tiba menonjol di antara kerumunan. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari cincin penyimpanannya. Obat mujarab ini berumur lebih dari 100 tahun. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Rekan Tao, jika kamu menemukan ramuan yang bagus, jika aku yang membuat ramuan itu, apakah itu milikmu atau milikku? Menurut aturan,
Kamu dan aku masing-masing akan mendapat setengahnya. Hei, Lu Yun pura-pura menghela nafas, oke, aku akan mengambil sedikit kerugian dan membantumu memperbaiki ramuan-ramuan ini. Karena itu, dia duduk bersila di depan tungku Suantian lagi, dan sekali lagi melemparkan semua ramuan ke dalam tungku Suantian. Terlebih lagi, dia menyuruh roh senjata untuk tidak menyempurnakan level ramuan ke level setinggi itu. Qiling langsung menyetujuinya. Hal yang sama adalah secangkir teh. Dan Cheng, wow, ini benar-benar pil ajaib. Ramuan kelas 1. Sayang, tak ternilai harganya, tak ternilai harganya. Sebanyak 4 ramuan, memancarkan cahaya ungu, ditempatkan di piring oleh Lu Yun. Orang tua yang baru saja membuat ramuan itu sangat gembira sehingga dia mengeluarkan 2 botol porselen, memasukkan 4 ramuan ke dalam 2 botol porselen, menyerahkan 1 botol porselen kepada Lu Yun, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap, sekelompok orang mengejarnya. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Anda pasti pergi membeli obat mujarab. Ibu, bagaimana menurutmu? Apakah pil pemelihara jiwa ini masih menarik bagimu? Lu Yun berkata dengan bangga. Tidak lebih dari itu. Permaisuri Tianxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bisa menyempurnakan ramuan kelas 2 saat itu. Jika bukan karena kelas 3. Begitu dia menyebut pangeran ketiga, ekspresi Permaisuri Tianxiang berubah lagi. Yang mulia, mohon jangan marah. Jika Yang Mulia memiliki ramuan yang cocok, saya akan menyempurnakan ramuan kelas 3 untuk Yang Mulia secara gratis. Kerumunan di sekitarnya tiba-tiba menjadi keributan. Anak ini benar-benar bisa menyombongkan diri. Jika tungku alkimia ini tidak terlihat luar biasa, bagaimana dia bisa memurnikan ramuan spiritual seperti itu? Kamu masih perlu menyempurnakan ramuan kelas 3. Tidak mungkin. Sayangku, jangan percaya kebohongannya, dia pembohong. Lu Yun mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Ada beberapa pil spiritual kelas 3 Yuan yang pil di cincin penyimpanannya, yang juga dimurnikan oleh roh senjatanya. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan pil Yuan yang sekarang, jika tidak maka pasti akan menimbulkan kepanikan. Permaisuri Tianxiang melihatnya lama sekali, dan akhirnya bertanya dengan nada serius, nak, katakan sejujurnya, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah menyempurnakan ramuan terbaik. Dia buru-buru berkomunikasi dengan roh senjata. Tuan, jika kualitas obat mujarabnya cukup tinggi, saya dapat menyempurnakan hingga obat mujarab kelas 5. Jika Tuan bersedia meminjam api neraka, saya juga dapat mencoba obat mujarab kelas 6. Jadi, Lu Yun merentangkan jarinya. Permaisuri, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya bisa menyempurnakan ramuan hingga kelas 5. Jangan berbicara terlalu lambat, selalu sisakan ruang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Ada orang yang bisa berbicara. Hahaha, apakah dia benar-benar mengira dia adalah ahli alkimia? Mungkin tidak sedikit ramuan kelas 3 di seluruh dunia bawah. Wah, banyak sekali pasang mata yang menatapmu hari ini. Tahukah kamu akibat berbohong? Sombong, kamu hanya berada di tahap tengah alam roh surgawi, tetapi kamu mencoba menyempurnakan ramuan kelas 5. Siapa yang memberimu keberanian? Petik 2, petik 2. Lu Yun sama sekali tidak menganggap serius kata-kata mereka, dan berdiri di sana tidak rendah hati atau sombong, matanya hanya menatap Permaisuri Tianxiang di seberangnya. Oke, Permaisuri Tianxiang berkata dengan tegas, jika Anda benar-benar dapat menyempurnakan ramuan kelas 5 dan sapu tangan rahasia, saya akan memberikannya kepada Anda. Ledakan, semua orang berdiri tercengang di tempat. Mata mereka melebar dan rahang mereka ternganga. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Permaisuri Tianxiang sebenarnya ingin memberikan sapu tangan rahasia kepada anak laki-laki ini. Yang Mulia, sapu tangan rahasia adalah harta hidup Anda, bagaimana Anda bisa memberikannya begitu mudah? Bahkan jika anak ini berhasil menyempurnakan ramuan kelas 5, itu tidak akan sebanding dengan Tianjipa. Sayangku, kamu harus berpikir 2 kali. Yang Mulia, pikirkan 2 kali. Semua orang berkumpul di sekitar Permaisuri Tianxiang untuk membujuknya. Tidak perlu mengatakan apapun, sudah beres. Permaisuri Tianxiang membuat keputusannya secara langsung dan tidak mengizinkan siapapun membujuknya. Nyeri, Lu Yun tiba-tiba menjadi energik. Dia diam-diam berkata kepada roh senjata, kali ini pemurnian ramuan hanya perlu berhasil dan tidak boleh gagal. Jika tidak, tak satu pun dari kita akan bisa pulih. Tuan, yakinlah, saya tidak akan mengecewakan Anda. Lu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilatan cahaya melintas di matanya. Ibu, tolong berikan aku obat mujarabnya. Kemudian Permaisuri Tianxiang membaliknya dengan santai, dan tiba-tiba, aroma obat meluap. Semua ramuan yang dia keluarkan adalah harta karun, dan bahkan ada 2 ramuan obat yang tidak bisa dibeli bahkan dengan harga tinggi. Nak, aku sudah mengumpulkan bahan obat ini, tapi aku tidak sepenuhnya yakin bisa memurnikan ramuan kelas 5. Jika kamu benar-benar bisa memperbaikinya, selain sapu tangan rahasia, aku juga akan menjanjikan 3 hal sebagai imbalannya. Yang Mulia, sama-sama. Ekspresi Lu Yun tetap tidak berubah, tapi hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Meskipun dia tidak mengetahui secara pasti status Permaisuri Tianxiang di dunia bawah, dia dapat membuat tebakan kasar hanya dengan melihat tamu hari ini. Jika Permaisuri Tianxiang tidak ada hubungannya dengan Hades, dia adalah teman yang kuat. Tidak peduli seberapa buruknya, dia hanya berhasil mendapatkan pijakan di kota Hades dengan usahanya sendiri.
Tidak ada alasan untuk tidak berteman dengan orang-orang seperti itu, dan dia akan berteman dengan mereka bahkan tanpa perintah pangeran ketiga. Tidak perlu menunjukkan hubungan kuat antara hal ini. Melihat permaisuri Tianxiang mengeluarkan ramuan itu satu persatu dengan sangat serius, semua orang yang hadir terkejut. Hal-hal yang dia keluarkan adalah harta surga dan bumi, dan bahkan ada beberapa hal yang belum pernah didengar atau dilihat oleh siapapun. Mereka semua menatap harta karun itu dengan mata terbelalak. Meskipun Lu Yun tidak tahu banyak tentang materi surgawi dan harta duniawi ini, menilai dari energi spiritual yang memancar dari ramuan ini, dia tahu bahwa benda-benda ini sangat kuat. Hahaha, aku tidak menyangka suatu hari nanti, aku akan bisa memurnikan bahan obat seperti itu. Roh senjata Tungku Xuantian berkomunikasi dengan Lu Yun dengan sangat bersemangat. Sekarang kamu tahu itu hal yang baik, kamu tidak perlu aku mengajarimu cara melakukannya, kan? Lu Yun berkata dengan bangga. Tuan, yakinlah, serahkan semuanya padaku. Roh senjata itu berkata dengan penuh semangat, Tuan, tolong berikan juga padaku api neraka. Lu Yun secara alami mengetahui pentingnya. Saat permaisuri Tianxiang mengeluarkan semua bahan obat, dia menyalakan api dunia bawah yin dan yang di ujung jarinya, dan kemudian menggabungkannya ke dalam satu tempat. Roh senjata yang bersembunyi di Tungku Xuantian dengan tergesa-gesa menarik api dunia bawah dan semuanya memasuki tungku alkimia. Pada saat yang sama, ramuan spiritual yang diambil oleh permaisuri Tianxiang dimasukkan ke dalam tungku alkimia satu persatu. Kali ini, tidak ada orang di sekitarnya yang bersuara, bahkan bernapas dengan hati-hati. Karena Lu Yun membual tentang Haiko dan ingin menyempurnakan ramuan kelas 5 untuk permaisuri Tianxiang. Ini adalah pertama kalinya di seluruh dunia bawah. Siapa yang berani berbicara dengan mudah setelah cukup beruntung melihat pertempuran seperti itu? Lu Yun masih duduk bersila di depan tungku Xuantian, memberi isyarat dengan anggun, dan memasukkan beberapa rune ke dalam tungku alkimia yang dia bahkan tidak tahu apa maksudnya, lalu menggumamkan sesuatu. Tungku Xuantian emas tiba-tiba bersinar terang, dan suhu tungku meningkat dengan cepat. Seiring dengan semburan aroma obat, alkimia secara resmi dimulai. Jejak kekhawatiran melintas di hati Lu Yun. Meskipun dia tidak membuat ramuan itu sendiri, dia tetap merasa tidak pantas membiarkan roh senjata membuat ramuan itu sendiri. Dia bahkan berkomunikasi dengan roh alat untuk mengetahui apakah dia membutuhkan bantuannya, tetapi roh alat tidak merespon sama sekali. Persis seperti itu, 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Api di tungku alkimia masih kuat, dan tidak ada niat untuk berhenti. Lu Yun dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam tungku alkimia. Inti dari ramuan telah diserap dan sekarang dipadatkan dengan cepat. Lu Yun menghela nafas dalam hatinya, betapa luar biasanya leluhur Xuantian, yang benar-benar bisa memurnikan harta yang begitu menakjubkan. Sekarang tungku Xuantian ada di tangannya, seolah-olah dia ditipu. Seiring berjalannya waktu, aroma yang keluar dari tungku Xuantian menjadi semakin kuat, dan pada saat yang sama, sesuatu yang aneh muncul di langit yang semula gelap. Apakah ini fenomena alam? Sayangku, dari mana anak ini berasal, sehingga dia benar-benar bisa memurnikan ramuan dengan kualitas seperti itu? Jangan katakan apapun dan perhatikan baik-baik. Jika level ramuannya hancur, bahkan 10 kepalamu tidak akan cukup sebagai kompensasi. Pemandangan itu setenang langit berbintang, tanpa suara sama sekali, karena takut hal itu akan mempengaruhi pemurnian ramuan Lu Yun. Tuan, ramuannya hampir siap, tapi menurutku kekuatanku agak kurang. Qiling dengan cemas berkomunikasi dengan Lu Yun. Jangan panik, biarkan aku membantumu. Saat dia berbicara, tangan Lu Yun yang semula terlipat tiba-tiba terangkat ke atas kepalanya pada saat yang sama, dan 2 aura kekaisaran langsung mengembun di antara kedua tangannya. Saya melihatnya perlahan menggerakkan tangannya ke depan, mengarahkan energi kekaisaran ke tungku Xuantian. Bagaimana? Lu Yun bertanya. Ternyata energi spiritual Sang Master sangat kuat. Akan lebih baik jika lebih kuat. Awalnya, Lu Yun tidak berani menggunakan terlalu banyak energi kekaisaran karena takut mempengaruhi alkimia roh senjata, tapi sekarang setelah mendengar kata-kata roh senjata, dia segera melepaskannya. Sejumlah besar Imperial Qi yang kental tiba-tiba menyembur keluar, memenuhi seluruh tungku Xuantian. Guru sungguh luar biasa. Saya akan membuat ramuan ini. Setelah mendengar perkataan Qiling, Lu Yun merasa percaya diri, namun dia tidak berani mengendur dan tetap mempertahankan keluaran energi kekaisaran. Begitu saja, 1 jam berlalu, tetapi tidak ada pergerakan di tungku Xuantian. Hei, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan ini? Jika aku melanjutkan, aku khawatir energi kekaisaranku akan habis. Tuan, mohon terus berlatih secangkir teh, itu akan baik-baik saja. Ayo cepat. Pada saat ini, seluruh tubuh Lu Yun basah oleh keringat, dan energi kekaisaran di beberapa bintang Dao hampir habis. Meskipun kultivasi Lu Yun cukup kuat, dia masih tidak tahan untuk terus memompa Imperial Qi dengan seluruh kekuatannya. Tanpa pengisian ulang, Imperial Qi akan selalu habis. Untungnya, waktu pembakaran dupa berlalu dengan cepat, dan Lu Yun akhirnya menerima kabar tentang roh senjata tersebut. Tuan, bisakah Anda memasukkan salah satu pil Yuanyang yang Anda miliki? Roh senjata itu tiba-tiba bertanya. Hah, kenapa ini? Tuan, ramuan ini agak berlebihan. Setelah menyempurnakan ramuan kelas 6, masih ada beberapa tambahan. Sayang sekali jika disia-siakan. Jika Tuan dapat mengisinya dengan beberapa harta, saya akan memberi Anda ramuan kelas 6 lagi. Aneh, Lu Yun sangat gembira. Obat mujarab kelas 3 ditukar dengan obat mujarab kelas 6. Transaksi ini sepadan tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya.
Jadi, tanpa ragu-ragu, dia langsung mengeluarkan pil spiritual kelas 3, pil Yuanyang. Itu, obat mujarab kelas 3. Pantas saja anak ini memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan ramuan kelas 5. Apa yang akan dia lakukan? Bukankah sia-sia jika meminum ramuan kelas 3 sekarang? Namun, ketika semua orang melihat Lu Yun melemparkan ramuan kelas 3 ke dalam tungku Suantian, rahang mereka ternganga karena terkejut. Kemewahan. Saya telah melihat kemewahan, tetapi tidak pernah melihat kemewahan seperti itu. Untuk mendapatkan ramuan kelas 6, dia sebenarnya menyia-nyiakan ramuan kelas 3. Jika kabar ini tersiar, berapa banyak petinggi yang akan merasa kasihan karenanya. Berdengung. Tiba-tiba, tungku Suantian tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara keras. Bang! Tutup tungku alkimia langsung terbuka secara otomatis. Pada saat ini, warna dunia tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama, suara menyenangkan datang entah dari mana. Semua orang menyipitkan mata, benar-benar tenggelam dalam suara indah ini. Pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya bersinar di langit, mengubah warna seluruh langit, yang membuka mata para penduduk asli dunia bawah ini. Tidak hanya itu, ada juga beberapa binatang peri yang belum pernah dilihat siapapun terbang di udara, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan tangisan yang merdu. Harta karun itu datang ke dunia dan lahir dengan sebuah visi. Meskipun saya telah mendengarnya kemudian, tidak ada seorang pun yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan Lu Yun pun tidak. Setelah sekian lama, penglihatan ini berangsur-angsur memudar, diikuti dengan aroma obat yang menyegarkan. Semua orang membuka mata mereka dan memandang Lu Yun, hanya untuk melihat dua ramuan dengan energi spiritual yang luar biasa melimpah di tangannya. Lu Yun tersenyum dan maju selangkah, mengulurkan tangannya ke arah permaisuri Tianxiang. Untungnya, Yang Mulia, ramuan kelas 6 telah disempurnakan. Apakah ini ramuan kelas 6? Permaisuri Tianxiang sangat terkejut. Dia melihat ramuan berkilauan di depannya dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari tangan Lu Yun. Ya, ramuan kelas 6 dijamin asli. Lu Yun berkata dengan bangga. Semua orang berkumpul untuk mengajukan pertanyaan, dan Lu Yun sangat terkesan dengan ekspresi tercengang mereka. Hei, kudengar semakin tinggi level ramuannya, semakin kecil jumlah ramuan yang sudah jadi. Tapi kenapa ada dua ramuan kelas 6 di sini, dan warnanya berbeda? Seseorang mengajukan keberatan, yang lain mengangguk setuju. Tuan, ramuan ungu itu adalah ramuan pemecah penghalang yang diminta oleh permaisuri ini, dan yang lainnya adalah ramuan Huangji yang telah menyerap inti dari ramuan Yuanyang. Pil pemecah penghalang, seperti namanya, digunakan untuk memecahkan rintangan, dan pil Huangji mungkin hanya dipahami oleh Lu Yun sendiri. Pil ini menyerap esensi dari pil Yuanyang, yang tidak hanya dapat langsung bangkit kembali dengan darah penuh, tetapi juga meningkat tingkat budidaya pengguna. Jadi, Lu Yun menjelaskan kepada semua orang. Semuanya, silakan lihat. Obat mujarab ungu ini disebut pil pemecah penghalang. Saya pikir permaisuri pasti mengalami belenggu selama latihannya, yang mencegahnya menerobos. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Dan yang hitam ini adalah pil kaisar yang menyerap ramuan kelas 3 milikku. Lu Yun menjelaskan, karena ramuan yang diberikan oleh permaisuri tadi terlalu banyak, akan agak sulit untuk memurnikan hanya satu ramuan itu, sia-sia, dan memurnikannya bersama-sama tidaklah cukup, jadi saya membuat keputusan secara pribadi untuk menyempurnakan pil kaisar ini dan memberikannya kepada permaisuri. Berdengung, semua orang tiba-tiba memandang Lu Yun dengan aneh. Bahkan permaisuri Tianxiang memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Lu Yun terus tersenyum, dan wajahnya yang sudah tampan tampak lebih anggun dan menawan. Tetapi pada saat ini, danau yang awalnya sunyi di hati permaisuri Tianxiang sebenarnya menimbulkan sedikit riak. Kirim, kepadaku. Suara permaisuri Tianxiang menjadi sangat menyenangkan dan mengharukan. Selamat, Yang Mulia, Anda akhirnya memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan dalam kultivasi Anda. Selamat kepada permaisuri Tianxiang. Lu Yun mengambil dua botol porselen yang telah disiapkan, memasukkan dua ramuan ke dalamnya, dan kemudian menyerahkannya kepada permaisuri Tianxiang dengan hormat. Saat ini, permaisuri Tianxiang sudah bingung dan tidak tahu apakah dia harus mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar entah dari mana dan mengambil dua botol porselen di tangannya. Selamat, permaisuri. Lu Yun membungkukkan tangannya dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Ah, permaisuri Tianxiang akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia melihat sekeliling dengan panik, dan kemudian berkata, sekian untuk hari ini. Silakan kembali. Meskipun semua orang agak enggan untuk pergi, permaisuri Tianxiang telah mengeluarkan perintah penggusuran dan tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jadi mereka semua menyerahkan dan mengucapkan selamat tinggal kepada permaisuri Tianxiang. Setelah semua orang pergi, permaisuri Tianxiang membawa Lu Yun ke kamar kerjanya sendirian. Lu Yun duduk di kursi sambil menatap jari kakinya. Dia tidak berani melihat sekeliling sama sekali, apalagi bersuara. Kekeke, ada apa? Apakah kamar kerjaku tempat yang hantu? Apa sesama penganut tahu tidak berani melihatnya? Lu Yun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap permaisuri Tianxiang mengikuti suara itu. Saat ini, ekspresi permaisuri Tianxiang telah berubah, tetapi dia sama pemalunya dengan gadis muda. Dia bergerak pelan dan perlahan mendekati Lu Yun. Saat dia mengulurkan tangannya, sebuah sapu tangan putih muncul di tangannya. Ini sapu tangan rahasianya, ambillah. Ini, Lu Yun datang ke sini untuk mengambil sapu tangan rahasia, tetapi pada saat ini, dia malu untuk mengambilnya, seolah-olah sapu tangan rahasia itu adalah bom waktu yang akan meledak.
Apa, tidak lagi, lalu aku akan mengambilnya kembali. Permaisuri Tianxiang segera berhenti. Saya ingin. Lu Yun mengulurkan tangan dan meraih tangan Permaisuri Tianxiang. Hangat dan lembut di tangan, yang membuat jantung Lu Yun berdebar kencang. Meskipun Permaisuri Tianxiang sudah memiliki seorang putri, dia telah merawatnya dengan baik. Meskipun dia tidak tahu berapa usianya, dia sekarang ingin menjadi wanita yang tidak tersentuh. Ah, seru Permaisuri Tianxiang, dan sapu tangan Tianji di tangannya perlahan jatuh. Lu Yun tiba-tiba membungkuk, mengambil sapu tangan Tianji di tangannya, lalu dengan lembut meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya. Baunya enak sekali, Lu Yun berkata dengan lembut dengan ekspresi mabuk di wajahnya, semua orang telah mencarinya ribuan kali, tapi tiba-tiba dia menoleh ke belakang. Dia berdiri dan menghadap Permaisuri Tianxiang. Yang mulia ada di sini, di tempat yang remang-remang. Ah, Permaisuri Tianxiang menutupi wajahnya dengan lengan bajunya, berbalik dan melompat dengan lembut. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah. Ia pun bekerja keras untuk mencari tahu informasinya. Setelah sekian lama, melihat Lu Yun tidak bergerak, Permaisuri Tianxiang keluar dari balik tirai kasa. Dia tersipu dan berkata, tahukah kamu berapa umurku tahun ini? Aku tidak tahu, berusia 2200 tahun. Ya ampun, Anda bisa menjadi leluhur saya. Lu Yun merasakan hawa dingin di hatinya. Namun dia tetap mempertahankan senyum menawan di wajahnya. Tinggi badan bukanlah jarak, dan usia bukanlah perbedaan. Sayangku, kamu masih muda. Terkikik, nak, kamu benar-benar pandai berbicara. Permaisuri Tianxiang bercanda, tapi aku masih ingin berterima kasih karena telah memberiku hadiah yang luar biasa. Itu harus. Katakan padaku, selain memberimu Tianjipa ini, apa lagi yang kamu inginkan? Lu Yun buru-buru berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, Ratuku, sebenarnya, aku ingin memberitahumu tentang urusan lembah Baidi. Lembah kupu-kupu. Wajah cantik Permaisuri Tianxiang tiba-tiba berubah warna. Mengapa kamu bertanya tentang lembah Baidi? Sejujurnya, Nyonya, saya awalnya berasal dari alam bawah, tetapi kemudian pergi ke alam spiritual. Salah satu teman saya sepertinya telah diculik oleh orang-orang dari lembah Baidi. Itu wanita jalang bau dari peri Baidi lagi. Permaisuri Tianxiang menjentikkan lengan bajunya dan memalingkan muka. Jalang bau, cerita macam apa yang ada antara Permaisuri Tianxiang dan peri Baidi? Lu Yun merasa penasaran di dalam hatinya, tapi dia tidak berani bertanya lagi. Waktu yang lama, Permaisuri Tianxiang berbalik dan menatap Lu Yun. Itu saja, karena aku telah menyetujui permintaanmu, aku akan menghormatinya. Namun, jika kamu bertemu wanita jalang itu, kamu tidak boleh mengatakan bahwa aku sudah memberitahumu. Tentu saja, yakinlah, Nyonya. Lembah kupu-kupu, 1000 tahun yang lalu, adalah sekte besar di dunia bawah, tetapi sekarang hanya bersembunyi di sudut. Permaisuri Tianxiang berpikir, terakhir kali saya bertemu wanita jalang itu adalah ratusan tahun yang lalu. Saat itu, dia masih di wilayah selatan. Ini sebenarnya wilayah biru. Lu Yun diam-diam terkejut. Lembah 100 kupu-kupu tidak mudah ditemukan. Jika ingin ke sana, kamu memang perlu membawa sapu tangan rahasia. Lu Yun memandang Tianjipa di tangannya dengan bingung. Wah, sapu tangan rahasia surga ini adalah senjata ajaib lain yang telah saya sempurnakan. Benda ini dapat menyembunyikan rahasia surga. Bahkan orang yang kuat dengan tingkat kultivasi yang tinggi pun dapat menyembunyikannya sejenak. Oh, sapu tangan rahasia ini sungguh ajaib. Lu Yun melihat harta karun di tangannya dengan heran. Lembah ratusan kupu-kupu hanya terletak di sini. Anda perlu mengendalikan sapu tangan rahasia surgawi untuk menutupi aura Anda sendiri, dan kemudian melafalkan Dharma lembah 100 kupu-kupu dalam hati untuk melihat pintu masuk lembah 100 kupu-kupu. Lu Yun tidak menyangka akan sangat merepotkan jika hanya menemukan satu pintu masuk. Pantas saja Baidi Fairy telah menyinggung publik dan masih bertahan hingga saat ini. Ternyata dia tidak bisa menemukan sarangnya. Jika aku benar-benar menemukan Chu Yao di tempatmu, aku pasti akan menghancurkan lembah Baidimu. Lu Yun buru-buru mengepalkan tinjunya, terima kasih, Permaisuri Tianxiang. Permaisuri Tianxiang tiba-tiba memegang tangannya, bagaimana saya bisa berterima kasih karena telah mengikuti saya. Sekarang sudah larut, mengapa tidak Anda dan saya? Nyonya, ada hal lain yang harus saya urus, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ucapkan selamat tinggal. Setelah itu, dia bergegas keluar pintu dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, tanpa memberi kesempatan kepada Permaisuri Tianxiang untuk berbicara. Musuh, tunggu ibumu. Cepat atau lambat, aku akan memintamu bersujud di bawah rokku, Permaisuri Tianxiang memandang punggung Lu Yun dengan kebencian. Setelah meninggalkan wilayah Permaisuri Tianxiang, Lu Yun menghela nafas lega. Namun, secara keseluruhan, ini adalah perjalanan yang berharga. Tidak hanya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pangeran Ketiga, dia juga menerima kabar tentang Lembah Baidi. Dia berencana pergi ke Lembah Baidi untuk mencari Chu Yao terlebih dahulu, lalu pergi ke Pangeran Ketiga untuk urusan bisnis. Saat dia memikirkannya, 3 sosok tiba-tiba muncul tidak jauh di depan. Lu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bahwa 3 orang di seberangnya benar-benar muncul di aula Permaisuri Tianxiang pada siang hari. Hei, kalian bertiga di sini menungguku tanpa istirahat di malam hari. Maafkan aku. Lu Yun buru-buru tersenyum dan menyerahkan.
Dia mengira ketiga orang ini telah melihat keterampilan alkimianya di siang hari dan berada di sini secara khusus menunggu bantuannya dalam membuat alkimia. Hahaha, orang tahu ini benar. Ketiga saudara kita memang ada di sini untuk menunggumu. Oh, aku ingin tahu ramuan tingkat berapa yang ingin kalian sempurnakan. Aku bisa memberimu diskon dan hanya membebankan biaya 40% saja. Bagaimana kalau? Lu Yun tersenyum dan mengulurkan 4 jari. Tidak perlu membuat alkimia, aku bisa melakukannya nanti. Lalu bagaimana menurutmu? Obat mujarab kelas 6 harus hilang. Kamu bahkan tidak perlu memikirkannya. Kami menginginkan tungku alkimiamu. Serahkan tungku alkimia secepatnya, atau kamu akan terbunuh. Nak, aku menasihatimu untuk bersikap bijak dan jangan menyia-nyiakan masa depanmu karena tungku pil kecil. Wajah Lu Yun tiba-tiba menjadi gelap. Haha, bagaimana menurutku? Ternyata kamu mendambakan tungku alkimia milikku. Benar, cepat serahkan dan kami akan meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Lu Yun mendengus dingin, dan dengan gerakan santai, tungku Suantian langsung muncul di telapak tangannya. Saudaraku, yang ku bilang benar, tungku alkimia ini memang tungku Suantian milik leluhur Suantian. Aku tidak menyangka akan berada di tangan anak ini. Nak, katakan padaku, bagaimana kamu mencuri tungku alkimia leluhur Suantian? Demi keadilan, kami harus membunuhmu hari ini. Saya akan mengembalikan tungku alkimia ini kepada Patriark Suantian. Hei, hei, hei. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, datang saja ke sini. Lu Yun benar-benar tidak tahan dengan wajah ketiga orang ini. Penampilan mereka sangat jelek. Jika kamu menginginkan apa yang dia miliki, tidak bisakah kamu datang dan mengambilnya? Mengapa repot-repot mengemukakan kata-kata yang terdengar tinggi itu? Itu memalukan. Mereka bertiga saling memandang, masih kehilangan muka, dan bergegas menuju Lu Yun. Lu Yun memegang tungku Suantian di tangannya dan bergegas ke tengah-tengah mereka bertiga dalam satu langkah cepat. Alasan mengapa dia tidak menyingkirkan tungku Suantian adalah karena roh senjata di tungku Suantian. Tuan, Anda telah menghabiskan banyak uang hari ini. Jika Tuan mengizinkan saya akan menyaring ketiga orang ini menjadi pil darah untuk diminum oleh Tuan. Ramuan darah. Lu Yun tiba-tiba menjadi energik. Meskipun dia belum pernah melihat seperti apa pil darah itu, dia mendengar analisis dari roh senjata, yang menunjukkan bahwa pil darah itu terkait dengan peningkatan kultivasinya. Ketika dia berada di dunia roh, justru karena dia menyerap lebih dari 90% esensi darah Long Cannon setelah menyelamatkan Long Cannon sehingga dia mampu meningkatkan budidayanya. Kini tampaknya kunci untuk meningkatkan kultivasinya bukanlah dengan berlatih keras atau menyerap lebih banyak energi spiritual, melainkan menyerap sari darah para biksu. Bagaimanapun, ketiga orang ini bukanlah orang baik, jadi tidak ada salahnya mengolah mereka menjadi pil darah. Jadi, dia mengaktifkan tungku Suantian dan menabrak langsung biksu di depan. Tungku Suantian tiba-tiba bersinar terang, dan segera, pria itu menghilang. Dua orang di belakang mereka kehilangan pandangan terhadap kakak laki-laki tertua mereka dan langsung berdiri terpana. Lu Yun tidak menunggu sampai mereka sadar dan sekali lagi membawa satu orang ke dalam tungku Suantian. Saat ini, orang terakhir tiba-tiba panik dan lari. Jika Suantian Lu tidak mengizinkan Lu Yun mengejarnya, dia tidak akan pernah membiarkan pria itu pergi. Lu Yun mendengus dingin, lalu mulai memperhatikan pergerakan tungku Suantian. Saya melihat campuran terang dan gelap di dalam tungku Suantian, dan sepertinya ada suara melengking yang keluar darinya. Namun suaranya tidak nyaring, seperti dengungan nyamuk. Setelah beberapa saat, dua proyektil merah seukuran pil muncul di tangan Lu Yun. Apakah ini pil darah? Lu Yun memegang pil darah dan melihatnya berulang kali. Tuan, mohon segera ambil. Lu Yun tidak ragu dia ada di sana dan langsung melemparkan pil darah ke mulutnya. Rasa pedas langsung masuk ke perut hingga kerongkongan. Tiba-tiba, energi dahsyat meledak di perutnya. Dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan merah, yang membuat Lu Yun merasa nyaman. Ini memang hal yang bagus. Energi kekaisaran yang dia konsumsi sepanjang hari dipulihkan hingga 30% dalam sekejap. Kemudian, dia meminum sisa pil darah bersama-sama. Hahaha, Lu Yun tertawa dan berjalan menuju kegelapan. Long Ying telah menunggu di penginapan dan tidak pernah pergi. Seolah semua yang terjadi di Hades tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan ketika Lu Yun kembali, dia tidak pernah bertanya sepatah kata pun. Lu Yun ingin berbicara dengannya, tapi kemudian dia memikirkannya. Long Ying terlahir dengan temperamen seperti itu, biarkan saja. Namun, Lu Yun mengetahui bahwa saudara laki-laki dan perempuan yang dia temui siang hari juga tinggal di penginapan ini. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan sepasang pedang yang dimiliki oleh Master Taiyuan. Pedang memang sebuah pedang, meski tidak terlalu langka, namun juga merupakan senjata yang bagus. Tapi dia masih ingat ketika dia pergi, adiknya meneriakkan, meriam naga. Siapa yang disinggung Big Pao? Kenapa semua orang tahu namanya? Duduk bersila di sofa hingga subuh. Setelah itu, dia dan Long Ying keluar dari hotel, bersiap meninggalkan kota Hades dan menuju ke wilayah selatan. Sekarang setelah sapu tangan rahasia diperoleh, dia akan menemukan lembah Baidi dan mencari tahu tentang Cuyao. Tapi begitu dia sampai di jalan, dia melihat beberapa pejalan kaki memandangnya dengan jahat. Dia menyentuh wajahnya. Apa yang mereka lihat? Apakah aku menjadi tampan lagi? Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia salah.
Karena orang-orang itu semua memegang senjata di tangan mereka, dan banyak dari mereka terlihat di perjamuan permaisuri Tianxiang kemarin. Kalian semua datang ke sini untuk itu, kan? Lu Yun bermain dengan tungku Xuantian di tangannya. Itu dia, dialah yang membunuh dua kakak laki-lakiku. Tiba-tiba, seseorang melompat keluar dan meneriaki Lu Yun. Hei, 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 kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Manakah dari matamu yang melihatku membunuh mereka? Lu Yun bertanya dengan dagu terangkat. Kamu tidak membunuh mereka, lalu kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Teriak pria itu lagi. Mereka telah menjadi bagian dari tubuhku, mereka seharusnya merasa terhormat.